Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur atas Paus Leo Agung di tahun abad keempat yang berjasa bagi gereja, bagi dunia. Bantu kami ya Bapa untuk menjadi pahlawan bagi diri kami sendiri dan pahlawan bagi bangsa kami. Dimanapun kami berada, memberikan yang terbaik untuk siapapun dari keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, dan bangsa negara kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan Santo Leo Agung pada abad keempat, ya, di mana di awal-awal gereja tentu ada banyak tantangan, ada banyak perjuangan yang tidak mudah. Ya, beliau dengan khotbahnya yang begitu bagus, dengan tulisan-tulisan yang indah, dan juga secara politik juga berhadapan dengan realitas yang pada waktu itu sulit dipahami, dimengerti. Tapi dia punya keberanian Leo seperti seorang singa. Dan Paus yang sekarang Leo ke-14 mudah-mudahan juga berhadapan dengan situasi yang tidak mudah di zaman sekarang ini. Semoga Paus Leo ke-14 ini dapat meniru meladakan Paus Leo-Leo yang lain yang gagah berani menghadapi situasi. Juga Paus Leo ke-13 ya, dengan doanya untuk melawan kuasa kegelapan, kuasa iblis, dengan doa kepada Santo Mikael yang melawan si iblis, ya, si Dajjal, si Lucifer. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk sadar bahwa iman kita itu harus mengubah hidup kita, mengubah perilaku kita, mengubah tindakan kita. Pikiran yang bengkang-bengkong, hati yang protes, hati yang marah. Ya. Jadi iman kita itu harus mengubah diri kita. Dan itu bukan yang gampang, bukan yang mudah. Dan itulah seringkali terjadi ketika orang mempunyai bahkan hidup doa ya, yang kuat, yang hebat, yang juga harus selalu mengubah diri kita, pikiran kita, hati kita, badan kita, dan raga kita. Iman itulah yang membuat kita menyandarkan diri pada Tuhan dan bekerja sama bersama Tuhan untuk mengubah diri kita sendiri dengan segala kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan. Ini yang harus kita sadari ya. Jadi kadangkali orang beriman, orang percaya pada Tuhan, tapi perilakunya tidak sepadan dengan apa yang dinyatakan itu. Jadi iman itu mencerahkan kita, pikiran kita, mana yang benar, mana yang baik, mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu kita dengarkan hati nurani kita. Karena itu membimbing kita kepada kebenaran, kepada kebaikan, dan kita menjalankan itu. Lebih daripada itu, ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak berdaya, Tuhan membantu kita ya, dengan Roh Kudus-Nya. Mengilhami kita untuk mengubah diri kita menjadi manusia yang menurut saya manusia yang kudus, manusia yang suci. Maka saya yakin sekarang apa yang dikatakan, bukan yakin sekarang, tapi yakin akan kata-kata Yesus, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah di dunia ini maupun yang akan datang. Berbahagialah orang yang memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan. Saudara, tanggung jawab kita semua sebagai orang beriman untuk menyucikan pikiran hati kita, supaya kita hanya menyerah kepada Tuhan. Tuhan menginginkan ketulusan hati kita. Kemarin kita merayakan pesta gereja Lateran, dan Yesus mengusir para pedagang di bait Allah. Ini menunjukkan kepada kita juga tidak boleh berdagang dengan Tuhan. Kita tidak boleh merasa bahwa saya hebat dan Tuhan harus taat kepada kehendakku. Tidak. Kita yang harus menyesuaikan diri kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Dan itulah yang disebut kemurnian. Saudara, Anda dan saya berjuang terus untuk memiliki hati yang murni, seperti Yesus, Bunda Maria, dan para kudus. Supaya kita memiliki hati yang hanya menyerah kepada Tuhan. Tuhan, bantu kami, tambahkan iman kami. Supaya iman kami menjadi iman yang murni bagimu, bagi siapa saja. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi kehendak. Semoga kemurnian hati menjadi perjuangan kita, pergulatan kita, dan kita melibatkan Tuhan. Tuhan tambahkan iman kami. Seandainya kami punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kita dapat memindahkan gunung yang sebesar apapun. Dan untuk itu, bukan aku yang bekerja, tapi Tuhan. Beriman berarti membiarkan Tuhan bekerja
dalam hidupku. Tuhan memberkati Anda semua untuk sadar akan panggilan yang tidak mudah ini. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua untuk memiliki hati yang murni, bersih. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.